Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Selvianisa Cahya Mukti NIM L2019170. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir saya dari mata kuliah pemrograman web dinamis, di mana saya mengambil topik e-learning dengan judul aplikasinya yaitu School Intelligence. Nah, di sini adalah tampilan dari aplikasi School Intelligence. Ini adalah tampilan untuk user tamu atau user yang belum melakukan registrasi. Jadi mereka hanya bisa melihat katalog materi, kemudian kategori, dan juga bisa melihat mungkin tips-tipsnya di sini. Seperti itu. Kemudian untuk mengakses isi materi itu mereka belum bisa melakukannya dikarenakan belum login atau registrasi. Nah, jika mereka mengeklik salah satu kategori ataupun materi, maka akan diarahkan ke halaman login. Contohnya ya, saya mengeklik kategori SD. Nah, itu akan merujuk ke halaman login. Jika sudah memiliki akun, maka bisa langsung masuk. Namun, jika belum, maka bisa registrasi terlebih dahulu. Nah, di sini kan kita sudah memiliki akun ya sebagai admin. Kemudian passwordnya berhasil login, maka akan diarahkan ke halaman admin. Nah, di sini halaman admin hampir sama seperti halaman user tamu tadi, namun ada sedikit perbedaan. Pada halaman admin, ini bisa mengakses isi dari materi tersebut. Jadi, tidak hanya bisa melihat-lihat saja, tapi bisa juga mengakses isi di dalamnya. Contohnya, kita ingin melihat kategori SD. Misal SD, kemudian kita ingin melihat isi materi dari matematika. Nah, isi materi matematika, misal kita ingin melihat yang kelas 4. Nah, ini akan ada tombol untuk menambah materi. Kemudian, untuk kelas juga bisa ditambahkan, seperti itu. Untuk materi tadi juga bisa ditambahkan, kalau misal ingin menambahkan, seperti itu. Nah, juga misal kita buka ke yang ada videonya, isi, misal algoritma. Kita buka algoritma, kemudian open. Nah, maka di sini akan muncul konten materi atau isi dari materi tersebut. Yang mana materi ini berada pada kategori SMK. Pada materi algoritma dan pada kelas 7 atau berapa tadi ya. Ini ketika kita klik maka akan videonya akan play, akan memutar. Nah, ini juga kita bisa mengunduh videonya jika ingin diunduh, kemudian bisa juga mempercepat videonya. Kemudian kita juga bisa full screen. Nah, seperti ini. Seperti itu. Kemudian pada konten materi ini kita bisa melakukan edit, delete, dan juga add atau menambahkan data. Ini misal kita ingin menghapus data, ya. Nah, maka data berhasil dihapus. Coba kita cek lagi. SMK, kemudian materi algoritma, kelas 10. Nah, video yang telah kita hapus tadi sudah tidak ada lagi. Kemudian jika ingin menambahkan lagi juga bisa. Misal kita ingin menambahkan pengantar algoritma dasar yang tadi. Kemudian kita milih filenya. Nah, ini. Misal kita ambil video yang itu. Kemudian kelasnya kelas 10. Tambahkan. Nah, data berhasil ditambahkan. Coba kita cek lagi apakah videonya
sudah berhasil ditambahkan atau belum. Nah, dan ternyata videonya telah berhasil ditambahkan. Kemudian kita mencoba untuk edit. Misal kita ingin mengedit judulnya saja. Misal kita namakan pengantar algoritma kelas 10. Filenya ini sama yang tadi. Kemudian kelasnya itu kelas 10. Kita edit, data berhasil diedit. Maka hasilnya akan berubah seperti yang kita ubah tadi. Nah, pengantar algoritma kelas 10. Seperti itu kelas. Nah, kemudian pada tombol message ini akan mengarahkan kita ke pesan, ke form untuk pesan. Nah, di sini jika kita ingin memberikan pesan kepada aplikasi ini setelah kita menggunakan aplikasi ini, maka kita bisa mengisinya di sini. Misal Ardan, kemudian emailnya ardan@gmail.com, kemudian phone numbernya hal ini, kemudian pesannya sangat bagus. Kita kirim, maka komentar berhasil dikirim. Nah, kemudian untuk fitur location, nah fitur location ini kita akan diarahkan ke Maps. Di sini saya menggunakan titik UMS sebagai contoh untuk titik letaknya. Kemudian untuk fungsi dari fitur call us, maka ini akan mengarahkan ke nomor WhatsApp. Seperti ini. Jika kita ingin menghubungi admin seperti itu, maka akan diarahkan ke halaman chat. Nah, seperti ini. Akan langsung muncul kalimat dari bot. Nah, kita langsung kirimkan. Seperti itu. Kemudian fitur berikutnya ada email. Ini kita bisa menghubungi via email. Langsung diarahkan ke email. Seperti ini. Kemudian kita jika ingin logout, maka kita bisa mengklik tombol logout seperti ini. Nah, untuk halaman member itu sama seperti halaman admin, hanya saja tidak memiliki hak akses untuk menambah materi, edit materi, serta menghapus materi. Seperti ini contohnya. Ini saya belum mendaftarkan untuk member, jadi nisa@gmail.com. Passwordnya 123, konfirmasi password, kemudian kita login sebagai member. Registrasi, user berhasil ditambahkan, dan ini Nisa, sama seperti tadi kita mengisikan. Nah, login sebagai member, maka halamannya tampil sama seperti admin tadi, hanya saja ini tidak memiliki hak akses untuk menambah materi ataupun mengedit dan juga menghapus, seperti itu. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian untuk algoritmanya, untuk kode algoritmanya seperti ini. Jadi untuk login itu saya membuat kode untuk functionnya terlebih dahulu. Function. Sebelum ke function ini juga menghubungkan ke database. Kemudian saya membuat form loginnya. Saya membuat form loginnya seperti ini. Maka akan terhubung dengan database. Apa yang telah kita isi pada form loginnya akan masuk ke database. Kemudian untuk kategori. Nah, kategori juga sama seperti login. Itu saya sama seperti registrasi ya. Oh iya, tadi registrasi saya lupa. Untuk alur registrasi itu saya membuat function regisnya terlebih dahulu. Kemudian saya membuat form untuk registrasinya. Ini registrasinya
untuk form registrasi itu saya jadikan satu dengan login, sebab desainnya yang menjadi satu ini. Nah, kemudian untuk kategori di sini juga menggunakan function kategori. Nah, untuk function kategori itu saya menuliskannya dengan admin fungsi tambah. Nah, seperti ini. Terhubungkan dulu dengan database-nya, kemudian kita panggil di formnya, yaitu nama filenya admin tambah. Ini untuk tambah kategori. Begitu juga untuk materi, kemudian kelas, dan juga isi konten, itu sama, kodenya tidak beda jauh, fungsinya tidak beda jauh. Kemudian untuk edit dan hapus, itu juga saya menggunakan function. Di sini ada function konten. Nah, function konten ini saya mengisikan beberapa function, yaitu ada function hapus, upload, edit. Nah, ini kemudian dipanggil di function di file hapus. Nah, ini yang fungsinya untuk menghapus materi, kemudian yang berfungsi untuk edit materi itu, nah ini edit konten. Tampilannya hampir sama seperti ingin menambah konten, hanya saja ada sedikit perbedaan pada kodenya. Kemudian untuk menambahkan konten itu kodenya hampir sama seperti edit tadi, hanya saja ada sedikit perbedaannya. Seperti ini alur algoritma dari kode program yang telah saya buat. Nah, terakhir ada pada program saya, pada web saya di sini terdapat about us juga. Ini pada halaman paling bawah pada bagian footer. Nah, di sini saya cantumkan logonya, kemudian nama aplikasinya, dan di sini ada profil saya, Selvianisa Cahayamukti, email 200190170 dan sebagainya. Di sini kontak us. Jadi jika ingin menghubungi bisa melalui ini. Mungkin bisa datang langsung ke tempatnya, seperti tadi kita bisa langsung klik fitur Maps-nya. Kemudian kalau misalnya mau via Gmail juga boleh, via telepon juga boleh, seperti itu. Nah, untuk about us-nya tampilannya seperti ini, memperkenalkan aplikasi dari School Intelligence. Seperti itu. Jika ingin logout, maka kita bisa logout. Akan keluar. Ya, itu saja demonstrasi dari aplikasi yang telah saya buat. Mungkin jika terdapat salah kata dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan, dan saya minta maaf Bu atas keterlambatan proyek akhir ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.